Halo keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia bicara tentang seseorang yang hubungannya dengan relasi dengan orang lain, pasti banyak hal yang terjalin, banyak hal yang muncul. Ada kompromi, ada mungkin saling saling menghargai, saling melengkapi, saling toleransi. Tapi apa kabarnya jika ada seseorang di dalam sebuah lingkungan sosial, dia selalu menjadi seseorang yang mengalah, seseorang yang sulit untuk mengungkapkan apa yang dia inginkan, seseorang yang selalu tidak bisa menolak atau people pleaser. Nah, ini akan kita bahas bersama psikolog kita, ada Anti Jovita. Langsung kita sapa yuk. Halo Anti, apa kabar? Halo Dika, saya luar biasa baik. Dika gimana kabarnya? Aku baik Anti. Oke Anti, hari ini kita bicara tentang people pleaser. Nah, ini sebenarnya kalau tadi aku sempat singgung sedikit ya, dalam sebuah hubungan sosial, hubungan dengan orang lain, ini kan istilahnya kata saling gitu ya. Saling melengkapi, saling menghargai, istilahnya tahu apa yang diinginkan satu sama lain. Tapi ada loh di dalam sebuah lingkungan sosial seseorang yang posisinya itu selalu mengalah, selalu sulit untuk menolak apa yang orang inginkan. Sebenarnya apakah ini yang dinamakan orang ekstra sabar atau justru ekstra nggak bisa ngapa-ngapain gitu, ekstra yang nggak bisa mengungkapkan apa yang dia mau gitu. Benar nggak sih posisi orang ini dalam sebuah relasi? Ya betul, jadi sebetulnya untuk menjadi seseorang people pleaser ataupun tadi yang Dika sampaikan bahwa dia ekstra sabar atau selalu mengokekan apa yang orang lain inginkan, itu tidak terlepas dari seluruh perjalanan hidupnya. Jadi itulah yang membentuk yang namanya kepribadian seseorang. Nah, kepribadian tertentu ini ada yang membentuk tentunya dengan semua hal yang terjadi dalam hidupnya. Ada yang satu memang butuh pengakuan lebih, ada juga yang merasa bahwa kalau saya tidak mengikuti keinginan orang nanti saya tidak diterima atau nggak enakan atau apapun itu. Jadi ada memang tipe-tipe kepribadian tertentu yang cenderung akan selalu memprioritaskan kepentingan orang lain di atas kepentingan dirinya, karena dia merasa insecure dan merasa nggak enak aja gitu kalau tidak mengiyakan apa yang orang lain inginkan dari dia. Apakah ini karakter yang biasanya terbangun karena satu keluarga modelnya gini semua, sabar semua gitu? Atau bisa jadi karena dalam satu keluarga dia mendapatkan mungkin terbiasa dengan tanpa pilihan, terbiasa istilahnya melakukan suatu hal yang by order dari orang tua. Apakah memungkinkan muncul dari keluarga-keluarga semacam ini? Iya, jadi benar sekali, bisa jadi keduanya. Jadi bisa jadi yang di ekstrim yang memang benar-benar banyak tuntutan dari orang tua, sehingga orang tuanya itu sangat otoriter dan tidak mengindahkan pendapat anaknya. Terus kemudian kalau memang seorang anak itu melakukan sesuatu yang tidak disenangi orang tua, akibatnya orang tua menyalahkan dia habis-habisan. Dan pada saat dia juga melakukan sesuatu harus atas dasar bahwa ini papa seneng nggak ya, ini mama seneng nggak ya. Kalau nggak seneng ntar aku dimarahin. Jadi orang tua yang terlalu otoriter akan menghasilkan anak yang akan menjadi people pleaser karena selalu merasa bahwa harus atas kesetujuan orang lain, harus untuk menyenangkan orang lain, harus untuk mengindahkan orang lain, itu bisa. Atau bahkan yang di ekstrim satunya nih, yang tadi Dika katakan bahwa terlalu permisif, jadi apa-apa itu memang terserah, sabar, terus kemudian orang tua yang punya model atau tipe role model yang mengiyakan juga orang-orang di sekitarnya. Nah, jadi pola-pola seperti ini pun juga ikut terbawa pada diri si anak, sehingga pada saat besar nanti dia juga cenderung melakukan people pleaser itu. Gitu ya. Jadi seperti rantai yang sulit terputus ya. Betul sekali itu Dika. Nah, kalau sudah terbentuk menjadi orang atau mungkin orang yang people pleaser ini, apakah masih bisa diubah? Apakah bisa istilahnya dia dibuat sedikit egonya bisa bekerja dengan baik gitu nanti? Iya. Sebetulnya segala sesuatu bisa tuh, tapi harus ada satu keinginan kuat dan kesadaran dulu dari dalam diri, itu yang paling penting. Jadi pada saat merasa bahwa kok seumur hidup aku nggak pernah ya punya pendapat sendiri, kok seumur hidup aku nggak pernah ya melakukan hal yang emang aku tuh pengen banget sendiri melakukan, bukan karena orang lain yang nyuruh. Atau aku kok pengen ya punya satu hal yang memang aku lakukan itu dengan aku happy, nggak dengan tekanan dari orang lain. Nah, kalau sudah merasakan hal itu kemudian ingin berubah, nah baru tuh bisa melakukan step-stepnya. Karena ingat, orang lain memperlakukan kita itu tergantung bagaimana orang lain itu melihat cara kita.
untuk berespon terhadap mereka. Artinya kalau orang-orang yang merasa bahwa oh nggak apa-apa kalau ada tugas nyuruh dia aja yang kerja, dia pasti mau kok gitu. Atau kalau misalnya dia lagi sibuk pun kita paksa dikit dia pasti mau, tenang aja. Nah akhirnya tanda kutip dimanfaatkan kan sama orang-orang sekitar. Nah itu sebetulnya ada sumbangsi dari kitanya juga. Jadi kalau sudah mau berubah memang harus tekadkan bahwa oh ya mulai saat ini kalau memang aku nggak bisa lakukan, aku akan bilang sorry aku nggak bisa, sorry aku lagi sibuk, atau sorry aku mau tapi nggak sekarang misalnya. Jadi mulai dilatih seperti harus itu. Lebih tegas. Nanti tahap-tahapannya seperti apa kita bahas lagi lebih lanjut, tapi kita harus jeda dulu ya. Keluarga Indonesia jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, Keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang people pleaser. Nah, kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu narasumber kita yang mungkin akan sharing tentang tema kita hari ini. Langsung kita sapa, ada Albert. Halo Albert, apa kabar? Halo Albert. Halo. Oke, Albert, hari ini kita ngomong. Yes, hari ini kita bicara tentang people pleaser. Nah, ini adalah orang yang susah sekali menolak keinginan orang lain, atau lebih pada yang hidupnya mungkin nggak enakan gitu lah istilahnya, yang familiar gitu ya. Aku mau tanya, apakah kamu merasa ada bagian ini dalam diri kamu? Sebenarnya ada. Jadi aku kalau di kantor itu beberapa tahun terakhir dipanggilnya Mr. Yes Man. Jadi orangnya akan lebih banyak ngomong yes dulu dibanding, jadi ibarat kata ngomong yes dulu baru kita pikir itu bisa nggak ya dilakukan. Oke. Kenapa? Apa yang membuat kamu mengiyakan dulu baru kamu pikirkan mungkin nggak ya saya memenuhi keinginan mereka gitu? Mungkin karena dulu tuh aku ngerasanya, mungkin kalau kita boleh flashback sedikit, dulu tuh aku anak yang jadi korban bullying pas di sekolah. Jadi dulu tuh aku punya teman. Nah terus mungkin karena makin ke sering jalan waktu, jadi baru ngerasa punya temen tuh kayak gini rasanya ya. Dan ternyata aku belum bisa beda ini temen yang baik sama temen yang buruk tuh kayak gimana sih. Jadi aku lebih prefer ya udah dijaga dulu nih kualitasnya, baru nanti kita take and give belakangan. Dan jadi selama makin banyak orang tuh yang lebih ngerasa minta tolong, tapi ternyata dia hanya menggunakan itu sebagai suatu ajang untuk memanfaatkan doang sih. Kayak gitu. Jadi kayak berawal dari situ sih dulu. Jadi kayak supaya aku kenapa tetap menjaga supaya nggak kehilangan teman-teman itu sih kalau dulu. Ini kalau kita balik flashback ke belakang ternyata memang ada nih nanti kaitannya dengan mungkin dulu bullying, lalu tidak ada, mungkin bukan tidak ada teman ya, sedikit gitu ada teman yang benar-benar mau komit sama-sama. Jadi hal ini sebenarnya bisa jadi faktor akhirnya seseorang menjadi orang yang sedemikian rupa ya nanti ya? Bisa, betul. Tadi seperti yang saya katakan bahwa memang seseorang kan pasti butuh namanya pengakuan. Nah pada saat bullying ini terjadi di usia-usia sekolah, apalagi di usia remaja, pada saat memang ingin punya teman, ingin punya kelompok yang memang saling bisa menghargai, mengakui, kita bisa jadi bagian dan diterima. Nah ini kan hal yang memang sangat penting bagi seorang remaja, dan pada saat masa itu diisi dengan bullying yang diterima, dan ini ada menimbulkan peristiwa traumatis kan dalam hidup. Nah sehingga pada saat punya teman gitu di tempat kerja dan sebagainya akan cenderung merasa bahwa ini aku harus keep nih gitu. Jadi akhirnya cenderung mengiyakan atau yes man tadi terhadap apa yang memang diinginkan sama orang-orang di sekitar, di mana kita baru merasakan nih, misalnya Albert baru merasakan, oh ini loh aku baru punya temen loh gitu. Jadi akhirnya takut kehilangan teman menjadi satu alasan untuk kamu menjadi yes man gitu ya. Tapi akhirnya pernah nggak sih dalam kondisi sulit sendiri gitu ketika mengiyakan apa yang teman atau rekan kerja inginkan, ternyata saya tidak bisa memenuhinya secara total? Ya, itu aku setuju sih, karena ibarat kata ada satu titik pasti kita akan capek nih, harus entertain semua orang untuk bisa ngikutin kemauan mereka, tapi ternyata ntar ada satu titik kita juga akan sedih sendiri, kok kita udah melakukan semuanya tapi kok kita nggak dapetin balik, ibaratnya take and give-nya nggak dapet, kayak gitu sih. Jadi kadang kamu ngerasa capek sendiri juga ya. Apa yang kamu lakukan saat kamu sadar bahwa saya lelah loh mengiyakan semua keinginan orang, saya lelah tidak bisa menolak apa yang orang butuhkan dari saya. Apa yang kamu rasakan dan apa yang akhirnya kamu lakukan untuk paling tidak untuk healing kondisi ini?
Kalau pertama-tama tuh aku jadinya overthinking. Jadi ibarat kata kita tuh udah overthinking, tapi overthinkingnya kuadrat. Nah itu pertama-tama sih, tapi makin ke jalannya sekarang yang aku lakukan adalah I must say no. Harus bisa belajar kata tidak. Di saat emang kamu udah nggak bisa, kamu udah overload, you have to say no. Ya ibarat kata nanti ke depannya jika harus ada jadi seperti yang dikatakan oleh kakak ada kehilangan atau pengakuan itu mulai berkurang, ya itu belakangan. Tapi setidaknya kitanya sendiri puas. Oh iya benar juga ya, kita udah bisa lebih tenang sih. Oke. Pastinya kan saat kamu balik gitu ya 360 derajat dari yang yes man, sekarang jadi berani untuk say no gitu. Ini orang-orang di sekeliling kamu kaget nggak dengan perubahan sikap kamu? Atau memang kamu ada tahapan-tahapannya tersendiri yang akhirnya membuat orang lebih memahami bahwa memang perlahan-lahan Albert sudah mulai berubah nih? Pasti ada pro dan kontra sih dari seorang yang yes man, terus jadi seorang yang harus bisa belajar kata no. Tapi ya mau nggak mau ya itu this is my life. Ya berkata ya kalian harus bisa terima kita apa adanya, bukan ada apanya. Jadi di saat lu mau berkawan sama gua, ya lu harus terima gua apa adanya, bukan karena gua ada apanya. Itu sih. Oke, jadi memang pastinya pro dan kontra itu harus siap diterima gitu. Jangan sampai sudah yakin mau mengubah cara pola kita relasinya dengan orang lain, terus baru dapat kontra sedikit, baru dapat kritik sedikit langsung lemah lagi gitu ya. Nah, apa yang dilakukan Albert ini menurut Onti seperti apa? Nah, saya salut sekali sama Albert. Jadi kita bisa belajar banyak nih, dan pemirsa di rumah yang juga kebetulan memang punya tipe yang people pleaser bisa belajar banyak, saya bilang dari Albert ya. Karena saya senang banget sama kata-kata Albert bahwa kita memang mereka harus bisa menerima saya apa adanya gitu, dan kita juga harus beranjak pada realita bahwa memang kita nggak bisa menyenangkan semua orang, dan teman-teman yang baik adalah teman-teman yang menerima kita bagaimana kita ini seadanya seperti ini, bukan ada apanya. Tadi saya senang banget kata-katanya seperti itu, dan begitu sudah mempunyai pemikiran seperti itu, makanya Albert sekarang bisa lebih asertif dan bisa mengatakan no kalau memang dia nggak mau. Oke, kamu merasa lebih nyaman nggak sih Albert setelah bisa menolak orang lain? Pertama-tama sih berat sih Kak. Jujur pertama-tama berat ya. Ibarat kata pengakuan itu yang seperti dikatakan Onti bilang itu mulai akan kelihatan nih. Jadi mulai tersortir teman-teman yang kelihatannya fake atau teman-teman yang beneran baik itu akan kelihatan tersortir sih. Dan kalau yang sekarang aku rasakan ya lebih nyaman dalam menjalani hidup sih. Jadi ibarat kata sekarang tetap sifat itu nggak bisa hilang sih. Ibarat kata sifat itu sudah ada di dalam diri kita ya nggak bisa hilang 100%. Tapi setidaknya kita bisa manage siapa aja orang yang bisa kita entertain, siapa saja orang yang harus kita bilang tidak. Oke, akhirnya jadi kayak seleksi alam sendiri ya, mana yang bertahan, mungkin dia memang yang benar-benar teman gitu ya, karena bisa juga bertahan bahkan di saat kita ada perubahan. Nah Albert, apakah ini hanya berlaku pada teman atau memang juga berlaku pada keluarga? Rasa kamu people pleaser ini sulit untuk menolak? Di rumah juga ada sih, maksudnya di keluarga juga pasti ada, tapi bisa dikatakan keluarga itu kan unconditional love ya. Maksudnya untuk keluarga itu kan pasti mau nggak mau mereka akan terima kita apa adanya juga kan. Betul. Maksudnya kalau kita bilang enggak pun juga mereka pasti akan terima-terima aja. Beda kasusnya seperti di pertemanan atau di dunia kantor ataupun di dunia sekolah. Seperti itu sih. Oke, jadi bedanya kalau di rumah ya mereka pasti akan lebih ngerti, mereka akan lebih pahamin dulu sih, oh anak kita pasti nggak bisa nih, atau saudara kita pasti nggak bisa. Mereka tidak akan langsung ngejudge kita yang perubahan 180 derajat, 360 derajat itu nggak langsung. Jadi mereka pasti akan adaptasi dulu, oh benar sih, saudara kita atau anak kita pasti lagi ada something sehingga dia menolak ajakan kita atau pernyataan kita. Gitu sih. Oke. Unconditional love sih. Oke, so sweet. Nah, kalau bicara tentang ini, kalau kita lihat tadi ya ternyata memang bisa loh orang yang people pleaser ini memang melakukan itu hanya di luar. Saat di rumah karena dia sadar bahwa rumah adalah tempat orang-orang yang bisa menerima dia apa adanya. Jadi bisa ada kemungkinan dia justru paling menjadi diri sendiri itu di rumah gitu ya Onti ya? Bisa jadi dan bisa juga tapi sebaliknya, tergantung dari tipe-tipe keluarganya seperti apa. Ada yang kita bisa membawa diri kita yang sebenarnya malah di luar daripada di rumah, kalau memang di rumah banyak tekanan. Tapi kalau untuk yang rumah ini bisa kita merasa bahwa ini kita bisa menampilkan diri kita apa adanya, berarti iya, seperti yang tadi Albert katakan memang lebih bisa menjadi diri apa adanya di rumah.
Oke, Albert, di sini ada psikolog kita. Mungkin ada yang ingin kamu tanyakan terkait tema kita hari ini, silakan. Oke, nanti yang mau aku tanyakan adalah, mungkin kan kalau aku kan udah ketemu juga nih, secara aku sendiri untuk bisa say no dulu kan, maksudnya untuk keluar dari kata-kata yes man. Bagaimana kalau misalkan ada tips and trick nggak sih sebenarnya, apa sih yang harus dilakukan oleh teman-teman juga yang mungkin memiliki permasalahan yang sama, tapi mereka masih terjerumus nih di lubang itu, jadi mereka bisa keluar. Betul. Nah, bagaimana mungkin bisa dibagiin juga sih pengalamannya juga sih, atau tips and tricknya. Nah, jadi memang caranya bertahap, jadi dipakai cara desensitisasi, dan ini berangkat dari bagaimana orang tersebut keadaannya seperti apa. Satu, ada orang yang memang butuh dia ngobrol dulu sama orang-orang yang ada di sekitarnya untuk meminta pendapat, seperti itu. Dan biasa kan teman-teman dekatnya yang tadi benar-benar teman yang bukan fake itu yang dia bisa misalnya kasih masukan. Contohnya, ya udah kalau gitu, kalau sebagai awalnya kamu ini aja, dekat-dekat kita dulu, nanti kalau misalnya kamu nggak bisa ngelawan, kita yang akan ngomong buat kamu misalnya. Ada yang seperti itu. Tapi itu kalau memang benar-benar yang nggak bisa banget dari diri dia. Kalau bisa, itu akan lebih baik dengan internal, jadi dari diri kita sendiri. Misalnya contohnya tadi kasih tahu bahwa kalau di jam sekian tadi yang di apa namanya dituliskan di WhatsApp profile atau apapun, bahwa jam sekian sampai jam sekian saya nggak bisa diganggu karena saya sedang bekerja misalnya. Atau pada saat bertemu dengan orang tersebut dan kita mau bilang enggak tapi nggak kuasa, kita harus kayak ingat bahwa ini itu beginning. Kalau kamu nggak dari sekarang ngomong no, kapan lagi gitu. Nah, terus akhirnya kita bilang no. Dan perasaan nggak enak itu pasti tetap ada, tapi itu diakui dan diterima aja. Karena biasa perubahan 2 minggu sampai sebulan, kalau kita bisa melakukan itu, kita akan lebih merasa enak karena bisa menjadi jati diri kita sendiri. Jadi memang perlu pembiasaan, dan rasa nggak enak itu nggak apa-apa, itu wajar. Dan tadi yang saya senang dari Albert, dia bisa memilih gitu. Kapan dia memang harus entertain orang, dan itu memang harus gitu ya. Karena mungkin pekerjaan dan sebagainya. Tapi kapan juga ada orang-orang yang di lingkungan yang harusnya kita bilang enggak apa-apa kok. Nah, jadi bisa memilih. Jadi jangan begitu mau berubah, terus berubah 100% dan semuanya langsung di-no-kan, enggak juga. Tetap lihat situasi kondisi dan lihat juga keadaan dan kepada siapa kita melakukan hal tersebut. Baik, kira-kira seperti itu Albert. Mudah-mudahan bisa menginspirasi orang lain di rumah, bisa mengikuti jejak kamu untuk berani bilang no pada orang lain ya. Terima kasih ya, sampai jumpa. Terima kasih Albert. Thank you. Baik. Nah, pemirsa, nanti kita lanjutkan lagi nih perbincangan kita. Tema kita hari ini pasti makin menarik, tapi kita harus jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang tema kita hari ini, tentang people pleaser atau orang yang nggak enakan, orang yang nggak bisa menolak. Tadi kita sudah bahas juga ya dengan narasumber kita, ternyata memang ini kadang-kadang sulit, walaupun sudah bertekad bisa jadi ini gugur lagi karena kebiasaan kita yang memang kita lakukan hampir sepanjang hidup kita gitu ya. Betul nah, nanti sekali. Sebenarnya apa sih kerugiannya saat kita menjadi orang yang benar-benar nggak bisa menolak keinginan orang lain? Yang paling utama pastinya dimanfaatkan oleh orang yang ada di sekitar. Karena orang udah tahu, oh ini dia pasti mau kok, oh kelemahan dia di sini kok gitu kan. Nah, satu dimanfaatkan. Dan yang kedua, kerugiannya adalah kita tidak bisa menjadi diri kita sendiri. Karena selalu semua berdasarkan keinginan orang lain. Kemudian yang ketiga, pastinya nggak happy. Jadi orang dengan people pleaser ini, kalau itu memang sudah terjadi dengan sangat lama dalam hidupnya, nggak happy, jadi nggak bahagia dalam menjalani hidupnya. Yang keempat, ada perasaan selalu tertekan, dan bahkan yang kelima, dia bisa kalau sudah berlangsung sangat lama kehilangan jati dirinya. Jadi apapun itu dia bisa melakukan hal yang memang orang lain inginkan walaupun sama sekali dia nggak mau gitu. Jadi bisa kehilangan jati diri juga. Oke, Aunty, ada mungkin yang sebagian orang mungkin di lingkungan sosialnya dia nggak biasa-biasa saja, tapi mungkin untuk sebagian orang tertentu dia nggak bisa menolak. Misalkan kalau ibu sih nggak bisa menolak gitu. Tadi yang dinamakan people pleaser ini adalah kan pola ya. Jadi kalau kita melakukan ini pada semua orang, itu baru kita dinamakan people pleaser. Tapi kalau sama semua orang itu enggak, cuman sama ibu aja nih kita misalnya people pleaser. Ibu atau ayah saja. Nah, atau tapi sama orang lain bisa nolak. Nah, itu berarti bukan. Itu berarti memang karena pola interaksi yang memang kita, contohnya ada orang yang sangat menghargai ibunya.
atau kemudian dia tahulah mau apapun juga pasti ibunya yang selalu memaksakan. Akhirnya dia melakukan itu, tapi memang dia bisa menyiasati dengan hal-hal yang misalnya contohnya, oke aku tidak terpengaruh terhadap perasaan dan kebahagiaan aku misalnya. Tapi jangan khawatir kalau sama orang lain di sekitar selain orang tua kita bisa untuk asertif, nah itu kita bukan people pleaser. Sebenarnya masih bisa selama apa yang diinginkan orang yang kita sayang ini memungkinkan, tidak menyulitkan hidup kita juga gitu ya, di dalam kemampuan kita. Oke. Apa yang harus dilakukan teman-teman mungkin sekarang gitu ya, di luar sana yang merasa kayaknya ini adalah saya nih, orang yang tidak bisa menolak orang lain adalah saya kadang-kadang harus makan apa yang orang lain suka karena saya bingung untuk menolaknya, bahwa saya nggak bisa makan di restoran A, tapi karena teman saya suka saya melakukan itu, atau membeli baju yang sebenarnya bukan saya tapi karena teman-teman mau saya lakukan itu gitu. Apa yang harus mereka lakukan nanti? Iya, betul. Jadi ini memang susah-susah gampang nih. Kalau sudah orang yang memang secara karakter punya karakter people pleaser, dia tahu mau berubah, dia tahu ini nggak baik, tapi waktu mau berubahnya kan susah. Nah, jadi caranya sebetulnya bertahap gitu. Bertahap. Yang pertama adalah ada orang-orang yang merasa bahwa aku pakai cara halus menolaknya. Misalnya contohnya pakai aku besok ada PR, aku ada tugas gitu ya. Jadi menolak dengan alasan-alasan yang terkadang mungkin ada bohong-bohong putihnya di dalamnya gitu ya. Tapi intinya nggak masalah, itu pun dia udah berhasil. At least dia punya pakai alasan yang menurut dia nyaman saat itu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, bisa juga orang pasang status misalnya di WhatsApp-nya atau di profilnya bahwa saya tidak bisa diganggu jam sekian sampai jam sekian. Itu kalau biasanya dia people pleaser dalam hal waktu ya misalnya. Nah, bisa juga dipajang seperti itu. Itu adalah langkah yang paling sederhana dan paling mudah untuk orang yang susah menolak. Nah, setelah itu bisa dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih 2 minggu, berarti kan udah oke nih kita berarti bisa loh gitu. Nah, baru meningkat ke yang lebih asertif. Misalnya langsung aja mengatakan alasannya apa saya nggak mau, gitu. Dan pada saat mengatakan itu pasti ada perasaan nggak enak, ya kan? Nah, di let it go, direlakan bahwa nggak apa-apa, ini nggak enak karena saya tidak terbiasa aja. Jadi jangan sampai rasa bersalah itu masuk, karena kan biasa orang people pleaser tuh ciri-cirinya adalah suka merasa bersalah, ya kan? Yang kedua, suka minta maaf walaupun nggak salah. Iya, walaupun nggak salah tapi ngomongnya minta maaf. Terus yang ketiga tadi, walaupun punya sesuatu hal yang harus urgent dilakukan, tapi ada orang lain yang minta, dia nggak kuasa. Nah, jadi percayalah bahwa itu memang nggak enak di awal aja. Kalau sudah terbiasa, biasa kan perilaku itu kurang lebih dilakukan 2 minggu sampai kurang lebih 1 bulan. Kalau itu sudah bisa dilakukan, perasaan nggak enaknya pasti akan hilang dan akan menjadi lebih happy karena merasa bahwa wah, saya udah baru nih, saya udah bisa nih, yang tadinya saya rasa nggak bisa, saya bisa loh asertif sama orang. Oke, jadi sebenarnya kalau kita jadi orang yang bisa, paling tidak bisa mementingkan ego kita sedikit saja, kita akan jadi orang yang benar-benar bisa mengungkapkan apa yang kita mau ya Onti ya, apa yang kita inginkan. Oke Onti, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Tetap jaga kesehatan ya Onti ya. Sama-sama, Dika juga ya jaga kesehatan. Siap. Nah, keluarga Indonesia bagaimana? Semoga perbincangan kita hari ini bisa menginspirasi Anda di rumah. Saya Astia Dika pamit undur diri. Jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan 5M. Sampai jumpa.